Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di channel podcast Omongin Aja. Jadi, hari ini kita akan membuat podcast itu tapi sendirian, gak ngajak teman-teman. Dan kita akan membacakan sebuah cerita dari salah satu temanku yang kemarin tuh dia habis ngalamin sebuah kejadian horor katanya. Oke, ceritanya tuh seperti ini. Halo, nama saya rahasia, dia tidak ingin disebut. Yang jelas dia adalah seorang perempuan. Jadi waktu itu aku balik dari kampus, sekitar mau maghriban lah. Biasanya sih kalau di pinggiran kota kan rame ya jalannya tuh. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu jalannya sepi banget, bener-bener sesepi itu. Awalnya sih aku nggak notice kalau jalannya sepi. Nah, OTW pulang, aku kayak biasanya durasi perjalanan dari kampus sampai ke rumahku itu 20 menitan. Nah, pas perjalanan aku motoran sendirian dan baru banget setelah komat maghrib. Terus aku masih fokus lihat jalanan, gak tahu tiba-tiba ada kayak anak kecil yang nyebrang jalan cepet banget. Kayak lari tapi gak lari. Ya kayak jalan cepet gitulah guys ya, kayak jalan cepet gitu. Dan napak jalan tuh kayak cuman sekali dan kayak loncat doang. Jadi dia tuh nggak lari, cuma kayak loncat gitu. Kayak ginilah ya, gitu. Nah, ya namanya juga maghrib, matahari udah mulai remang-remang. Tapi diingat lagi anak kecil itu kayak stickman yang cuman hitam doang. Awalnya aku mikir kayak nyebrang biasa, tapi aku baru ingat kalau arah tujuan bocil tersebut itu tadi kuburan, pinggir jalan banget. Jadi aku memang pernah lewat jalan tersebut, pernah lewat jalan tersebut. Memang jalan tersebut itu kanannya adalah kuburan, benar, dan dia tuh benar, nggak bohong, aku pernah lewat situ. Nah, seketika temanku ini sempat nge-freeze karena dia berpikir, loh, apaan dia tadi yang lewat? Nah, kayak gitu. Masih berusaha untuk mikir, dia mikir jernih, oh mungkin itu anak kecil lah atau gimana. Cuman dipikir lagi, ini kan waktu maghrib gitu ya. Terus dia mikir, apa ini ya, kenapa orang Jawa nggak boleh kalau waktu maghrib itu keluar rumah, harus di dalam rumah. Karena kalau waktu maghrib itu banyak banget dedemit yang keluar, dedemit itu setan katanya. Ini menurut orang Jawa kan seperti itu. Ya, percaya nggak percaya sih, memang waktu maghrib itu adalah waktu-waktu yang menurutku adalah waktu riskan ya, karena dimana itu kan pergantian dari padang ke petang, dari terang ke gelap. Cuma ngomong-ngomong kalau soal jalan sih, aku jadi ingat cerita temanku tuh pernah cerita kalau dia pernah bawa mobil dari Bandung ke Jakarta. Dia itu bawa mobil sendirian di tol Cipularang KM berapa gitu, aku lupa. Dia tuh lihat di spion tengah mobil dia, di jok belakang mobil dia, di jok tengah, ada tiga seat di jok tengah itu ada sosok perempuan rambut panjang, padahal dia tuh bilangnya sendirian di dalam mobil, tapi itu ada sosok perempuan di situ. Seketika dia itu langsung berhenti sebentar, dia nyetel ayat kursi di mobilnya. Sebelumnya itu dia juga sempat bilang kalau katanya dia tuh merasa ngantuk, nggak seperti kayak biasanya. Dia merasa ngantuk, bener-bener sengantuk itu kata dia. Dan ternyata dia ngantuk karena memang ada yang nebeng gitu. Dia memang, tapi itu nggak waktu maghrib sih, itu waktu agak lama sih, maksudnya udah malam banget, sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu, dia bilangnya seperti itu. Kalau ngomong-ngomong soal waktu maghrib, aku pernah ngalamin sendiri sama teman-teman juga, habis keluar dari pantai, salah satu pantai di Kabupaten Bantul ya, di Bantul. Bantul itu kabupaten apa kota ya? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar, takut salah. Nah, di Kabupaten Bantul, di Bantul tersebut
Sorry, Bantul Gunung Kidul, di Gunung Kidul, kalau nggak salah di Gunung Kidul. Beda, sorry, mohon maaf kalau ada salah. Pokoknya dari salah satu pantai yang ada di Jogja lah gitu. Nah, itu waktu posisi maghrib keluar dari pantai. Awalnya masih nggak apa-apa, masih aman-aman saja. Awalnya masih aman-aman saja. Nah, tahu-tahu ini udah mulai agak sedikit hutan-hutan nih, udah mulai masuk hutan-hutan gitu. Udah mulai masuk hutan-hutan dan di situ awalnya mobil masih ramai kan yang nyetir aku tuh masih ramai, tapi aku dari jauh di sana ya, agak jauh di sana itu aku melihat ada sosok hitam nyebrang set gitu. Aku melihat dari jauh, aku langsung apaan tuh. Terus aku berusaha mikir tenang karena aku takutnya adalah nggak bisa keluar dari tempat tersebut alias diputer-puterin. Nah, aku paling takut kayak gitu, diputer-puterin. Aku berusaha untuk tenang, dan mungkin karena kondisi mobil rame kali ya, jadi terus aku minta ke teman-temanku, weh cah, ojo rame-rame cah, ki magrib, posisi ini magrib iki, lah ngopo ya mai, gak apa-apa karena kan masih posisi di jalan kan, aku juga gak berani untuk menginfo ke teman-teman juga kalau aku habis lihat something kan. Nah, setelah itu kita udah mulai ketemu jalan yang agak terang dan mulai agak enak, tapi ya memang karena malam ya, jadi sekarang udah agak malam. Nah, aku sempat ditanyain sama temanku mau lewat mana, mau lewat kota atau lewat jalan alternatif gitu. Karena pada saat itu aku lagi seneng-senengnya bawa mobil kan, walaupun mobil kentalan, jadi aku bilang lewat jalur alternatif aja. Oke, kita lewat jalur alternatif. Nah, ternyata di situ itu waktu lewat di jalur alternatif itu ada sebuah apa yang namanya, kayak daun pisang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, itu gini sendiri, dan itu cuma satu daun aja, yang lainnya nggak gerak, dia cuma gini kayak mental-mentul gitu, kayak ada yang lompatin gitu. Dan tak kira yang nonton cuma aku, ternyata penumpang yang di belakang, temanku satu yang namanya Fajar itu sempat nonton juga, dan dia langsung di tengah-tengah jok depan itu dia langsung gini set, terus dia bilang, "Kue mau nonton Raja?" Anu tau, godong mental-mental tau tak gituin. Oh. Terus setelah dari itu sekitar nggak sampai 50 meter, nggak sampai 100 meter di depan tuh juga ada lagi sama godong daun yang mental-mentul gitu. Nah, itu cerita pertama yang di pantai di Jogja. Pernah juga sama teman-teman lagi, bareng lagi sama teman-teman yang ini juga. Itu keluar dari pantai Pacitan. Itu juga sama, waktu maghrib lagi. Cuma ini merinding bosku. Padahal masih sore, tapi ini merinding banget. Di situ posisi maghrib, tapi kalau yang ini yang nyetir bukan aku, temanku yang waktu itu pernah lihat penampakan di tol tadi, yang nyetir doi. Di situ, di sebelum keluar dari perkampungan menuju jalan utama itu ada jalan yang satu naik, yang satu belok kanan. Nah, kalau kita harusnya ke kanan, dan kita yang memang pilih kanan sih. Cuma pada saat itu waktu aku lihat di depan itu jalannya naik gini dan itu hutan-hutan semua, aku melihat sosok putih terbang di situ. Terus aku minta temanku, "Weh, sorotan pakai lampu, maksudnya pakai lampu jauh, disorot." Oh, terus itu putih terbang benar-benar di tengah-tengah seperti itu, dan serius ini merinding banget ini. Kalau kalian bisa lihat, ini merinding parah. Padahal masih sore kayak gini. Nah, di situ aku coba tanya ke temanku yang nyetir, "Nonton Bora?" "Nonton." "Oh ya wes, berarti bukan aku tok yang nonton." Ternyata dia juga nonton. Jadi ya cuma apa Pak Dek? Bentar. Dan aku waktu itu langsung, ya mungkin karena ini waktu maghrib kali ya, kita waktu maghrib masih di jalan, harusnya kan waktu maghrib nggak boleh beraktivitas kalau kata orang Jawa gitu. Cuma ya, dan alhamdulillah
Alhamdulillahnya bisa lancar dan sampai rumah dengan selamat. Cerita terakhir ini juga, tapi kalau ini bukan waktu maghrib sih, ini udah sekitar jam 11 malam, jam 10 apa jam 11 malam itu aku OTW ke kota Wonosobo sama teman-teman berempat karena ada kerjaan di sana. Aku ke sana, perjalanan awal masih aman, aman, aman. Nah, suatu ketika ini keluar dari kota Magelang, mau masuk lingkar yang menuju ke Temanggung. Jadi kalau keluar Magelang, RSC depan maju dikit, nanti ada yang belok kiri itu, nah nanti lewat situ. Awalnya nggak apa-apa sih, karena ini juga masih pada saat itu waktunya adalah mudik arus balik Lebaran. Itu masih so far so good, masih aman, awalnya masih aman. Nah, tahu-tahu aku melihat sosok seperti uh, hantu yang dibungkus. Nah, di situ yang tak kira yang nonton cuma aku. Aku minta temanku lagi-lagi yang nyetir, yang lihat penampakan di tol. Nah, aku minta temanku, tolong sorotan lampu, sorotan lampu, sorotan lampu. Sebelumnya yang di belakang kan pakai Honda Brio, yang di belakang itu dua orang tuh rame, tau-tau dia mending gitu. Ternyata usut punya usut, dia tuh udah lihat duluan, cuma dia nggak berani konfirmasi ke depan karena takut yang depan panik. Terus sorotan, 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 sorotan. Nah, setelah disorot bener-bener tuh wujudnya persis kayak yang biasa-biasa kalian tonton di film-film atau kalian pernah lihat langsung, hantu yang dibungkus kayak permen gitu. Nah, di situ aku langsung istighfar, terus aku minta temanku, iso mau ayat kursi ra, iso mau ayat kursi. Aku langsung kelingan karo Gusti Allah sing gawe urip kan. Nah, tapi waktu kita mendekat ke lokasi tersebut kan itu ada tembok. Nah, dia tuh di tembok tersebut. Waktu aku mendekat ke arah situ, itu lama-lama itu dia menghilang, kayak fade out gitu, kayak fade out, fade out, fade out, fade out. Seperti itu. Menghilang pelan-pelan, fade out, fade out, fade out. Dan alhamdulillahnya sampai Wonosobo selamat tanpa suatu kendala. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini, cerita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Renal. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Thank you. Bye-bye.